Aku melawan, aku memberontak, aku tidak peduli dengan omongan apapun, aku tidak peduli. Masuk Islam, aku dituntun untuk membaca 2 kalimat syahadat ya. Semua kemewahan yang aku miliki itu harus aku tanggalkan. Kenyamanan-kenyamanan, fasilitas-fasilitas yang aku punya harus aku tanggalkan. Aku tidak membawa apa-apa. Tapi menurut aku, kita hidup juga meninggal tidak bawa apa-apa. Saat itu, aku tidak berpikir kayak orang yang, wah ini rumah besar, ini harus begini, oh ini mobil, ini harus aku bawa, ini harus aku. Tidak. Dengan legowo, ku tinggalkan semua. Silahkan. Tapi tolong jangan halang-halangi aku untuk menjadi seorang mu'alaf. Inna ad-dina indallahil Islam. Assalamualaikum sahabat hijrah Mu'alaf Channel. Apa kabar? Insya Allah selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kami hadirkan kisah perjalanan hidup yang menyentuh hati, terutama dari saudara-saudara kita yang menemukan iman Islam dalam pencarian kehidupan. Mari kita simak kisah penuh hikmah berikut ini. Oh ya, sebelumnya bantu dengan subscribe channel kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanice Elizabeth Idat. Saya dulu tinggal di kota Banjarmasin dan sekarang saya tinggal di kota Pontianak. Nanti banyak ceritanya ya, kenapa jadi bisa sampai tinggal di kota Pontianak. Kemudian ini mungkin cerita yang terlengkap, yang pernah ada, yang pernah diceritakan. Nah ini yang sama sekali ada beberapa yang belum diceritakan. Baik, buat teman-teman ngaji cerdas semuanya. Saya anak tertua dari 4 bersaudara. Jadi masa kecil saya itu sebetulnya masa kecilnya agak apa ya, campur baur sih ya. Senang, bahagia, pokoknya asik lah masa kecil saya itu. Karena memang ada part-partnya juga yang sedih, ada juga yang bahagianya juga ada juga. Nah jadi saat saya kecil, kalau kata mama saya itu anak yang luar biasa ya. Dan saya lahir dulu masih terbungkus. Waktu lahir tuh terbungkus. Kemudian sama papa saya dibuka menggunakan gigi apa gimana gitu ya. Makanya mungkin itu yang membuat kata orang anak yang dilahirkan masih dalam kondisi bungkus itu biasanya agak luar biasa. Tapi nanti kita denger aja ya luar biasanya sampai di mana. Kemudian aku itu waktu kecil ya tidak suka jalan kaki, tapi aku sukanya lari. Karena menurut aku kalau jalan kaki itu lama, tapi kalau kita lari, lari gitu ya, kayaknya tuh cepet ya. Jadi kalau disuruh sama papa aku atau disuruh mama aku ke warung, itu suka banget lari. Pokoknya lari. Sebetulnya sambil lari itu kalau disuruh malam-malam ya ke warung, itu karena takut juga. Karena kan gelap tuh. Jadi takut ada kenapa-kenapa gitu ya. Nah, aku juga bersyukur kenapa aku jadi suka lari. Ternyata aku jadi atlet lari. Dan aku pernah memenangkan kejuaraan atletik. Nanti mungkin bisa dilihat sertifikatnya ya, piagamnya. Kemudian waktu itu aku dipercaya untuk mengikuti lomba lari 400 meter.
Kemudian aku juga juara 1 untuk lompat jauh. Itu semua tidak pernah ada dan tidak pernah aku bayangkan ternyata aku bisa jadi atlet lari. Ya, padahal karena disuruh-suruh tadi aja. Nah, jadi akhirnya suka lari. Kemudian masa SMP. Masa SMP aku itu alhamdulillah sangat menyenangkan, ya. Di sana juga aku aktif dalam organisasi. Waktu itu OSIS kalau nggak salah ya. Jadi aku juga aktif di sana. Dan sering sekali dikirim dari sekolah untuk mengikuti beberapa kejuaraan. Ya, termasuklah kejuaraan lari. Sampai guru olahraga aku itu, almarhum Pak Idris itu ya, bingung mau ngasih nilai berapa di rapot. Saking beliau itu melihat aku ini anak yang luar biasa, ya. Jadi kalau bisa ditulis 100, mau ditulis 100. Kalau nggak salah tuh 99 apa 98 di rapot itu, ya. Begitu juga waktu SMP, alhamdulillah sering juara kelas, ya. Juara 1, juara 2 di kelas dulu. Karena memang mungkin aku anak yang tidak bisa diam. Jadi apa-apa itu selalu pengen tahu, selalu pengen tahu, selalu pengen tahu. Kemudian aku lulus, setelah SMP, aku lulus masuk ke SMA Negeri 6 Banjarmasin. Sebetulnya aku sudah pernah mendaftar di SMA Negeri 2. Nah, tapi kenapa jadi aku tidak diterima di SMA Negeri 2, ya? Aku itu telat untuk registrasi ulang. Karena kenapa? Karena keenakan liburan. Jadi lupa mau masuk sekolah. Nah, akhirnya aku di SMA Negeri 6 itu juga sebetulnya masuknya cadangan. Jadi tuh mama aku sudah mendaftarkan aku ke SMA PGRI, ya, PGRI 2 waktu itu yang masuknya siang hari. Jadi kalau sampai di SMA Negeri 6 ini aku tidak diterima, akhirnya aku sekolah masuk siang, ya. Tapi aku berusaha ke SMA Negeri 6 itu, tolonglah, aku bilang, gimana lah, aku pokoknya ngobrol sama orang-orang yang ada di sana, ya. Padahal aku tidak kenal satu orang pun di SMA Negeri 6 itu. Dan alhamdulillah ternyata diterima di SMA Negeri 6. Nah, itu orang sudah berjalan beberapa hari. Jadi udah masuk sekolah beberapa hari. Dulu ada namanya penataran P4. Nggak tahu lah, Sandang dulu sempet tuh sekolah ada penataran P4. Kayaknya enggak ya, belum. Oh, dia anak-anak milenial dia ya. Nah, kemudian itu sudah berjalan 2 hari kalau tidak salah. Dan saya masuk, alhamdulillah aku bisa mengikuti penataran tersebut. Dan di SMA Negeri 6 aku juga jadi murid yang luar biasa juga, ya. Sering dikirim juga untuk lomba-lomba. Jadi dulu ada lomba vokal grup, ya. Itu aku selalu jadi bagian dari grup vokal grup tersebut. Beberapa kali juga kita menang, ya. Kemudian saat SMA aku sempat mengenal dunia peragawati juga. Jadi waktu itu di sekolah ada satu acara dari salah satu yayasan, ya. Dan aku terpilih untuk mewakili sekolah untuk ikut di dalam acara tersebut. Nah, di situ ya aku sih biasa-biasa saja karena ngerasa, oh ini dunia baru ya, oh seperti ini ya kalau jadi peragawati. Tapi kan waktu itu
aku tidak begitu terlalu mendalami. Tapi yang penting aku tahu dengan dunia seperti itu. Waktu SMA Negeri 6 itu ya, aku juga selalu ranking. Jadi di dalam kelas itu aku selalu ranking. Dan SMA-nya juga seru banget. Tidak punya pacar. Ada punya pacar tapi waktu itu jauh ya. Jadi menurut aku tidak punya pacar lah itu ya. Nah, cerita aku mengenal dengan agama Islam ya, itu sebetulnya dari aku kecil. Dari aku kelas 4 SD, aku sudah mengenal agama Islam karena aku punya sepupu-sepupu. Jadi sepupu-sepupu aku itu rumahnya berdekatan dengan rumah aku. Ada namanya Mama Ani sama Mama Yes ya, Mama Grace ya. Jadi beliau berdua ini kalau bulan puasa itu pokoknya tidak pernah ketinggalan. Sholatnya tidak pernah ketinggalan, puasanya tidak pernah ketinggalan. Terus kalau tarawih mereka suka ke masjid. Nah itu membuat aku tertarik. Aku tertarik. Jadi waktu SD itu aku sudah ada punya ketertarikan dengan agama Islam. Nah, kemudian aku diajak sama sepupu aku, coba ya Nis, dia bilang, yuk puasa. Ya, tapi waktu itu puasanya paling hanya setengah hari, karena kan belum terbiasa ya. Tapi itu tidak begitu gimana lah akunya ya. Jadi keluarga itu banyak mengenalkan tentang agama Islam. Keluarga yang memang mereka itu Islam dari kecil ya. Kemudian ada mamah aku punya kakak. Kakaknya ini juga seorang mu'alaf. Aku sering dititipkan ke rumah beliau. Jadi kalau libur sekolah ya, libur panjang dulu, libur sekolah itu 1 bulan. Kalau bulan puasa tuh ya, jadi tuh puas banget tuh kita dulu tuh ya. Nah aku itu biasa dititipkan mamah aku di rumah, ada namanya almarhum Tante Isa. Itu kakak mamah aku. Tante Isa ini punya anak 4 ya, sepupu-sepupu aku ini. Jadi bersama sepupu-sepupu aku inilah aku juga diajarin. Karena kenapa? Mau ndak ikut puasa, ndak ada makanan. Jadi mau ndak mau ikut puasa. Sedangkan aku dititipin mamah aku, karena mamah aku balik kampung. Jadi kalau liburan begitu, mamah kan seorang guru ya, guru TK. Jadi kalau liburan panjang begitu, mama biasanya balik kampung sama adik-adik aku. Nah aku biasa dititipin. Dah, kata mama aku, kamu dititipin di tempat Tante Isa aja. Kamu di sana aja, dia bilang. Oke, aku bilang. Karena mungkin mama aku kalau bawa anak 4 kebanyakan kali ya. Tenteng-tenteng gitu kan. Nah akhirnya aku dititipkan di sana. Dan di sana aku melihat semuanya. Karena memang boleh dibilang suami dari almarhum tante aku ini ya. Kalau orang di Banjarmasin itu tahu banget orang Martapura dalam pagar. Nah, suami tante aku ini orang dari sana. Dari Martapura dalam pagar. Di mana keislamannya itu luar biasa. Ya. Jadi almarhum Om Ismet aku itu orang Martapura dalam pagar. Kemudian saat tarawih tuh ya, kalau udah selesai buka puasa ya, buka puasa, ndak lama
kita tarawih. Karena tarawihnya tinggal nyebrang depan rumah. Jadi ada namanya, kalau di Banjarmasin itu musola itu namanya Langgar di sana. Langgar Al Istiqomah di Jalan Kebun Bunga. Nah, jadi aku mau tidak mau di rumah ndak ada orang kan, sepupu-sepupu semua pada ke Langgar ya, ke musola. Ya udahlah, aku ikut juga. Pinjem lah punya sepupu aku. Apa namanya? Apa sih? Mukena. Jadi aku ikut. Aku tidak mengerti bacaannya apa, pokoknya aku ngikut aja. Ngikut ya. Setelah itu aku mulai belajar. Jadi dari 30 hari bulan puasa itu paling aku dapat seminggu. Paling dapat yang fullnya seminggu. Karena ya mungkin belum terbiasa ya. Kemudian sudah ramailah tuh lebaran apa segala macam. Selesai lebaran biasanya baru aku dijemput oleh mama aku. Mulai masuk sekolah apa segala macam. Nah itu rutin. Kejadian seperti itu rutin di dalam kehidupan aku. Setelah itu aku lulus dari SMA. Dan aku juga aktif sekali di gereja. Cuman ya itu tadi ya, mungkin tidak sampai ke dalam hati. Hanya mau rame-rame aja, ikut-ikutan aja. Mau ikut-ikut aja. Gereja, yuk ke gereja. Natalan, oh pasti baju baru, sepatu baru, ya kan? Pokoknya kalau udah Natalan tuh seru banget. Terus di rumah kue apa banyak banget. Suka banget kalau dulu tuh Natal. Terus paling suka banget itu kalau menghias pohon terang, pohon Natal. Ya, itu suka banget. Apalagi aku orangnya yang sangat suka dengan keindahan ya. Jadi tuh walaupun uang tuh nggak punya banyak dulu ya, suka banget beli mainan-mainan dari pohon terang itu ya. Walaupun mahal, ayo beli. Pokoknya kalau udah ngelihat pohon terang itu bagus, apa rasanya tuh hati tuh puas banget ya. Kemudian berjalannya waktu, aku juga sempat jadi seorang dosen. Ya, aku sempat jadi seorang dosen di Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin. Jadi waktu aku jadi dosen itu ya asik banget. Aku memang waktu jadi dosen itu masih muda. Biasa kalau kita jadi dosen, kalau kita masih muda, biasanya murid kita pasti bandel-bandel. Pasti berani ya sama dosennya gitu ya. Sedangkan aku waktu jadi dosen itu alhamdulillah semua murid-murid aku menurut dengan aku ya. Mereka menurut semua. Jadi waktu jadi dosen itu seru banget. Kalau di luaran ya mereka jadi teman aku. Ya jadi teman. Tapi kalau saat aku mengajar, aku selalu bilang ke anak murid aku. Jadi itu sudah jadi kebiasaan. Sebelum mengajar, aku selalu bilang ke murid-murid aku, siapa yang tidak suka dengan mata kuliah pengantar akuntansi, silahkan keluar. Daripada di dalam kelas bikin ribut. Karena aku kalau udah ngajar, aku tidak suka dipotong-potong. Maksudnya, Bu, misi Bu, saya mau keluar. Bu, saya mau ke belakang. Saya tidak suka. Karena tuh aku buyar. Konsentrasinya jadi hilang. Ya. Jadi aku selalu sebelum mengajar, itu aku selalu kasih tahu anak murid aku. Yang tidak suka dengan mata pelajaran pengantar akuntansi, silahkan keluar daripada ribut di dalam kelas. Ternyata tidak ada satu orang pun yang keluar.
Padahal anak muridku ini ya, kalau sama dosen-dosen yang lain, waduh, luar biasa. Ada yang bangga tuh duduk di luar, kayak ngebolos gitu. Kayaknya tuh suka banget, mereka bangga banget gitu ya. Oh, bisa bolos. Nah, aku mempelajari, oh anak-anak ini kalau terlalu dipaksakan ya, mereka akan melawan. Tapi saat aku tawarkan satu hal seperti itu tadi ya, ternyata menurut. Terus aku bilang sama anak murid aku, kalau kalian tidak suka dengan mata kuliah aku, ya, selain kalian keluar, aku bilang, tolong belajar betul-betul. Karena saya tidak akan membantu anak yang tidak memperhatikan, yang tidak menghargai dosennya. Ya. Saya lebih suka anak itu bodoh ndak apa-apa, tapi dia berusaha. Daripada anak yang sok pinter, tapi dia menggampangkan. Atau dia kecil, mata pelajaran itu kecil, mata pelajaran pengantar akuntansi kecil, kita udah bisa, yuk kita keluar. Nah, aku lebih menghargai anak yang ndak apa-apa dia bodoh, tapi dia mau berusaha, dia mau belajar. Itu aku lebih menghargai. Dan saat mengajar, alhamdulillah aku mempunyai murid-murid yang bagus-bagus. Padahal kalau di luar nakal-nakal. Tapi begitu sama Ibu Yanis ya, pintar-pintar. Tidak ada yang bandel. Di dalam kelas betul-betul memperhatikan. Ya. Terus saya bilang juga ke anak-anak murid aku, kalau kalian tidak paham, kalian bisa tanya. Rumah aku terbuka buat kalian. Kalau yang mau belajar, silahkan. Dan tidak usah mau bayar atau mau bawa ini itu, ndak usah. Saya bilang. Karena saya memang tidak suka dikasih apa-apa seperti itu, tidak suka. Karena menurut aku, kamu mau belajar, belajar saja. Nggak usah macam-macam. Nggak usah ngasih aku apa, ini, itu, nggak usah. Ya. Nah, itu cerita aku jadi seorang dosen. Alhamdulillah, aku mempunyai kenangan yang luar biasa dengan anak-anak murid aku. Ya. Aku punya kenangan indah selagi aku masih menjadi dosen. Karena aku di yayasan tersebut ya, di Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin itu, selain aku juga menjadi orang yayasan, aku juga di situ dipercaya. Ya, waktu itu aku dipercaya untuk pegang keuangan di sana. Jadi semua keuangan yayasan itu aku yang ngurusin. Itu alhamdulillah dipercaya sekali, terima kasih banyak. Sampai akhirnya aku harus keluar dari sana. Keluarnya baik-baik ya, baik-baik. Karena aku lebih memilih pekerjaan yang aku suka. Bukan tidak suka, dosen aku juga suka. Aku suka sekali jadi dosen. Ngajar itu aku suka. Cuman saat itu aku mulai tertarik dengan dunia event organizer. Ya, sebelumnya juga aku sudah sibuk dengan dunia event organizer. Aku mengenal dunia event organizer itu di 2005. Kemudian itu tuh kayaknya aku harus memilih, apakah aku tetap menjadi seorang dosen atau aku menjadi orang event organizer, ya. Karena di mana-mana tuh segala sesuatu yang baru tuh kayaknya asik banget. Kita tuh penasaran gitu ya. Ini gimana sih caranya? Ini supaya acara bisa bagus, acara bisa berjalan dengan baik, itu apa-apa saja gitu. Nah, akhirnya aku memilih ke dunia event organizer. Tapi itu juga senang-senang aja. Senang-senang lah pokoknya, senang-senang.
Setelah itu, ya memang kondisi aku luar biasa. Kehidupan tidak ada yang tidak kenal. Jadi semua, oh Bunda Yanis, semua pada tahu Bunda Yanis itu mereka pada tahu semua ya. Jadi kalau ada acara apa, siapa ininya Bunda Yanis yang bikin acara, wah itu Sandang rame banget. Rame, pokoknya kayaknya tuh nama Bunda Yanis itu luar biasa ya. Maaf bukan mau sombong, enggak. Ini hanya kita bercerita saja ya. Jadi dulu aku langganan sekali dengan salah satu perumahan ya, salah satu pengembang di kota Banjarmasin, dan itu selalu menggunakan jasa aku. Ya, jadi Citraland ya, namanya Citraland, itu selalu menggunakan jasa aku. Wah itu betul-betul. Aku ngerasa dunia aku, dimana aku ini sayang sekali dengan anak-anak, suka dengan dunia anak-anak, aku suka sekali. Sambil aku mengerjakan si event ini tadi ya, sambil ada satu teman, ini masih cerita aku dulu ya, belum sampai kita yang ke ininya, yang ke mu'alafnya. Jadi aku punya satu teman namanya Joyce ya, itu teman akrabku banget, teman baik sekali ya dengan aku. Jadi beliau ini mempunyai sebuah yayasan YPS Joyce ya, di mana YPS Joyce tersebut ada pelajaran, ada memberikan kursus buat anak-anak Sempoa. Kemudian ada bahasa Inggris dan baca tulis. Jadi itu ada lesnya. Jadi kita anak-anak usia dari TK sampai dengan SD kita terima ya di YPS Joyce itu, di kursusnya itu. Nah, saat si Joyce ini mau melahirkan, dan dia waktu itu kalau tidak salah di Surabaya, mau ke Surabaya ya. Dia panggil aku. Nis, kamu sibuk enggak? Kenapa? Aku bilang, sinilah, dia bilang. Ya udah, akhirnya aku datang. Ya aku datang ke rumahnya. Ternyata Sandang, aku disuruh pegang Sempoa. Ada apa dengan Sempoa ini? Aku bilang, Nis, ikutin aku ya. Ini namanya sum. Dia bilang, oke, ngikutin lah tuh. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, ini 5. Dia bilang, oh iya. Akhirnya diajarin tuh. Hanya dalam 5 menit. Sandang, dia ngajarin aku dalam hitungan menit tuh ya. Aku menguasai si Sempoa ini. Selesai. Dan dia bilang apa? Yanis, dia bilang, besok aku mau ke Surabaya. Aku minta tolong, ini kursus aku, kamu bantu jadi guru di sini. Hah? Aku bilang, gila kamu ini. Enggak, dia bilang, kamu bantu aku. Ah ya sudah, karena memang teman baik luar biasa ya. Akhirnya bertambah lagi jadi guru Sempoa ya. Jadi guru Sempoa. Jadi waktu itu dosen guru Sempoa dari pagi, dari jam 8 sampai jam 3 aku ngajar anak-anak dewasa. Jam 4 sampai jam 6 kelasnya aku ngajar anak-anak kecil, anak-anak TK. Ya semoga aja seimbang waktu itu ya. Otak aku jadinya ya seimbang. Karena ketemu dengan yang besar seperti ini kelakuan. Juga aku punya murid ya, banyak punya murid. Dan waktu itu aku pernah dapat satu anak yang agak luar biasa, berkebutuhan khusus. Alhamdulillah waktu di kelas aku bisa mengamankan anak tersebut. Alhamdulillah dia bisa mengikuti pelajaran yang aku berikan ya. Setelah itu lama aku bantu teman itu tadi ya, karena sampai akhirnya aku bilang ke Joyce, Jo, kayaknya aku memang dunia event lah, aku bilang. Aku suka nih dunia event lah, aku bilang sama beliau kan. Ayolah, dia bilang, kalau memang itu pilihan kamu, dia bilang. Ya sudah, aku sempat beberapa tahun lah, lumayan lama.
aku ngajar di YPS Joyce itu ya. Kemudian sudah tiba-tiba kehidupan aku yang tadinya luar biasa ya, hidup berkecukupan ya, tidak ada kurang suatu apapun, tiba-tiba semua terbalik. Jadi tadinya roda tuh berputarnya tuh ya bagus, berada di atas lah kita nih. Tiba-tiba aku dapat satu cobaan yang harus berada di bawah. Saat aku roda kehidupan ada di bawah, aku diperkenalkan dengan satu orang, dijodohkan dengan seseorang ya, yang menurut teman-teman aku ini orang yang baik. Wah, itu betul-betul saat kondisi berada di bawah tuh ya, yang kita tadinya hidup enak, tidak pernah kurang uang, kita mau sebut berapa ada ya, tiba-tiba itu sirna dari kehidupan aku. Harus berakhir semuanya. Jadi aku betul-betul harus mengulang semua dari awal lagi. Aku harus berjuang kembali. Memang nama besar aku di kota Banjarmasin itu luar biasa ya. Kalau teman-teman event apa tuh, kalau udah aku datang ke kota Banjarmasin itu, mereka pasti kayak nih, ayo bantuin event aku. Jadi kayaknya tuh mereka tuh percaya kalau ada aku itu kayaknya tuh eventnya lebih gimana gitu, kayaknya bekerjanya lebih enak mungkin ya menurut mereka ya. Karena setiap aku pulang ke kota Banjarmasin itu selalu ku alami, mereka pasti kayak Nis bantu event aku ya, kita main ya, kita kerja ya. Jadi teman-teman event ini membesarkan hati aku. Kayak Nis, hidup itu memang kadang kita di atas, kadang kita ada di bawah. Tapi kata mereka, kami percaya Kakak Yanis mampu melewati semua cobaan ini dengan baik. Ya, aku bilang, walaupun iyanya aku itu rasanya tuh rasa yang lemah, iyanya tuh lemah ya. Akhirnya aku ya harus menerima keadaan. Oke, semangat. Aku menyemangati diriku sendiri. Baik, kejadian ini jadi pelajaran buat hidup aku. Kemudian aku dikenalkan dengan seseorang dari kota Pontianak. Orang ini memang baik sekali. Dan dia banyak mengajarkan aku tentang hal-hal kebaikan. Bagaimana bersabar, bagaimana mengucap syukur ya. Karena jujur saja, aku ini dulu orangnya orang yang sangat dominan. Apa yang aku omong, apa yang aku bicarakan, orang harus mengikuti. Tidak ada kalimat nggak mau, nggak bisa, nggak. Pokoknya harus ngikut apa kemauan aku. Nah, yang tadinya dominan seperti itu, lambat laun berubah. Kemudian setelah berkenalan, beliau datang ke kota aku, ke kota Banjarmasin ya. Kok aku ngerasa orang ini baik sekali ya. Tapi aku harus memilih
Karena kenapa? Aku beragama Kristen, sedangkan orang yang dijodohkan dengan aku ini orang Islam. Dan aku tahu sekali di dalam rumah kami, di dalam keluarga kami, tuh agama segala-galanya. Jadi maksudnya tuh, aku pernah pacaran ya dengan orang yang tidak seiman dengan aku. Wah, itu tak boleh. Dimarahin. Jangan sampai orang itu mau main-main ke rumah. Tidak diizinkan. Ya. Dan itu juga menjadi satu ketakutan aku. Karena ada masanya kita suka dengan seseorang ya, tapi kita harus kucing-kucingan, harus sembunyi-sembunyi. Sedangkan aku tidak suka sembunyi-sembunyi. Maksudnya tuh, ya udah, kita apa adanya aja, karena memang aku sifatnya apa adanya saja. Ya. Tapi aku juga takut dengan papa aku takut dengan mama aku. Nah, karena aku punya ketakutan yang luar biasa, akhirnya waktu aku dijodohkan dengan orang Pontianak ini, aku tidak tahu, aku seperti punya kekuatan untuk melawan. Ya, tidak bagus sih melawan ya, tapi inilah yang terjadi dalam perjalanan hidup aku. Aku melawan, aku memberontak, aku tidak peduli dengan omongan apapun, aku tidak peduli. Karena apa? Aku saat itu benar-benar terpuruk. Sedangkan orang ini ya hadir di dalam kehidupan aku ya dengan memberikan support yang luar biasa. Mengajarkan tentang Islam tuh begini loh. Islam itu tidak jahat. Orang Islam itu ramah, baik. Jadi apa yang ditakutkan oleh keluarga-keluarga aku itu tidak aku lihat di pribadi orang yang dijodohkan ini, ya. Kemudian sudah akhirnya 2 tahun berjalan, ya 2 tahun berjalan, karena aku juga harus tahu orang ini bibit bobot bebetnya seperti apa. Walaupun aku dijodohkan, walaupun kata teman-teman aku, ini orang baik, ini, tapi aku tidak bisa seperti orang yang langsung percaya. Enggak, aku tak bisa. Aku enggak bisa seperti itu. Ya. Kemudian sudah aku akhirnya enggak tahu dapat kekuatan dari mana, ya. Setelah hubungan jarak jauh LDR ya, tuh 2 tahun kami jauh-jauhan, ya cuman lewat handphone apa gitu-gitu aja. Tapi di situ sepertinya kami teruji. Oh iya, orang ini memang baik ya. Oh, orang ini memang bisa dipercaya ya. Ya sudah. Tapi aku harus menghadapi keluarga. Karena apa? Tekadku sudah bulat. Aku pernah waktu kecil punya dasar. Oh, ajaran agama Islam tuh begini. Oh, kalau puasa itu begini. Oh, kalau tarawih itu begini, ya. Terus, oh kalau kita mau puasa itu kita harus bangun subuh, kita harus sahur, ya gitu-gitu ya. Karena kan kalau di dalam Kristen kan ada puasa tapi tidak seperti ajaran agama Islam, ya yang 30 hari berturut-turut dengan apa ya? Kadang menurut aku saat bulan puasa itu bagus banget. Kenapa? Ya semua bulan bagus, nggak ada yang tidak bagus. Tapi di situ kadang orang mau belajar itu di situ mudah.
Karena dari pagi ketemu siang, ketemu sore, kita harus menjalankan, ya sehari-hari juga kita menjalankan. Tapi biasanya di situ tuh lebih intens, lebih apa ya, euforianya tuh lebih besar. Kalau menurut aku, ya. Akhirnya aku tertarik dan aku pergi sendiri. Aku tidak kasih tahu dengan orang yang dijodohkan dengan aku, yang orang Pontianak ini, kalau aku mau masuk Islam. Aku tidak kasih tahu, ya. Aku tidak kasih tahu. Akhirnya aku pergi. Aku pergi ke masjid terbesar di kota Banjarmasin, di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Itu hari pagi sekitar jam 9-an, ya. Aku datang ke sana sendiri. Kemudian aku cuman kasih tahu ke teman aku, ada satu teman aku kasih tahu dia, kalau kamu tidak sibuk kamu datang ke sini, aku bilang. Namanya Tanjung. Kamu kalau mau melihat aku, jadi saksi aku, silahkan. Ternyata dia ikut ke sana, ya. Kami hanya berdua. Aku lakukan hal itu. Aku masuk Islam. Aku dituntun untuk membaca 2 kalimat syahadat, ya, oleh pengurus di sana. Setelah selesai, aku telepon. Yang di Pontianak aku telepon. Aku udah masuk Islam ya, aku bilang. Tapi aku masuk Islam bukan berarti aku harus jadi sama kamu, gitu loh. Jadi jangan diartikan bahwa aku masuk Islam ini karena aku mau menikah dengan dia. Nggak, belum. Karena jarak aku menikah dengan dia tuh masih agak lama. Ya, jaraknya agak jauh, ya. Karena memang hari itu aku nggak tahu aku punya kemampuan, keberanian dari mana, aku tidak tahu. Pokoknya aku melangkah ke sana, dan saat orang itu, si pembimbing aku ini, pengurus masjid itu bilang gini, sempat waktu sebelum aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, boleh ndak kalau nanti malam tuh kan ada pengajian rame, dia bilang. Jadi sekalian aja di sana. Nah, saya bilang, Pak, tolong jangan ditunda. Saya maunya sekarang. Karena saya takut saat saya keluar dari sini, nggak jadi. Nggak tahu kan, takutnya kita hilang ininya. Jadi saya bilang sama si pengurus itu, Pak, saya maunya sekarang saja. Akhirnya beliau, oh ya baiklah, dia bilang, daripada aku nggak jadi kan. Aku keluar dari situ, aku bilang takutnya aku melangkah, udah beda lagi. Ya kita nggak tahu cara berpikir kita beberapa jam kemudian kan. Terus sudah, akhirnya aku mengucapkan 2 kalimat syahadat ditemanin oleh teman aku tadi, ya. Kemudian aku telepon bla 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 ke yang di Pontianak. Dia sih enggak terlalu komentar yang gimana. Alhamdulillah, dia bilang, kalau kamu mengambil keputusan seperti itu, dia bilang. Oh ya, aku bilang, terima kasih atas bimbingan kamu selama ini, aku bilang sama beliau, ya. Kamu memang orang yang baik, orang yang pantas untuk aku teladanin, ya. Akhirnya sudah. Kemudian di akhir bulan, aku masuk Islam itu bulan Maret 2014, ya. Kemudian di akhir Maret, ya, seminggu sebelum Maret berakhir, di 2014 itu aku telepon yang di Pontianak. Oke. Serius, aku bilang, kita jalanin hubungan ini serius. Baik, dia bilang, kirim surat-surat, biar aku nanti yang mengurusnya ke KUA. Beliau bilang, oke.
Setelah kita urus ke KUA, ternyata tidak ada hal yang bikin aku susah ya. Semua dipermudah, jalannya dipermudah. Tapi satu Sandang, aku harus meninggalkan semua kehidupan aku yang luar biasa tadi. Semua kemewahan, semua harus aku tinggalkan. Aku tidak membawa apa-apa. Aku dari nol. Ya. Memang keadaan waktu itu bukan masalah harta. Saat itu aku jatuh itu. Tapi masalah kehidupan pribadi aku. Semua kemewahan yang aku miliki itu harus aku tanggalkan. Kemudian kenyamanan-kenyamanan, fasilitas-fasilitas yang aku punya harus aku tanggalkan. Aku tidak membawa apa-apa. Tapi menurut aku, kita hidup juga meninggal tidak bawa apa-apa. Saat itu aku tidak berpikir kayak orang yang, wah ini rumah besar, ini harus begini, oh ini mobil, ini harus aku bawa, ini harus aku. Tidak. Dengan legowo, ku tinggalkan semua. Silahkan. Tapi tolong jangan halang-halangi aku untuk menjadi seorang mu'alaf. Wah itu ribut. Adik-adik aku ribut. Ribut semua. Saat aku minta izin ke mamah aku, "Mah, besok Yanis mau pergi ke Pontianak." Kemudian aku akan menikah dengan orang Pontianak. Mama sudah pernah ketemu dengan orang Pontianak ini waktu beliau datang ke kota Banjarmasin ya. Pernah ketemu. Tapi mama aku mungkin tidak terlalu nyantol di otaknya. Dan dia tidak mengira akan terjadi hal seperti ini. Tidak ada kalimat apapun Sandang yang keluar dari mulut mamah aku. Kemudian sudah, aku tidak dihiraukan. Ya memang aku ngerasa ya asli betul-betul sendiri. Wah sedih banget, itu sedih banget. Sedangkan aku ke mamah aku tuh sayang, cinta. Ke adik-adik aku, 3 adik aku sayang, aku cinta luar biasa. Tapi mereka tidak memahami apa yang menjadi pilihan aku. Ya, aku juga tidak tahu keberanian aku dari mana untuk mengambil keputusan itu. Aku pergi subuh, tidak ada yang mengantar. Aku ke bandara, pas tidak ada yang ngantar. Semua aku jalanin sendiri. Akhirnya aku sampai di kota Pontianak, aku dijemput. Kita urusan, ya. Urusan. Kemudian dari KUA juga tidak ada hal yang semua mulus. Sampai akhirnya dapatlah tanggal 1 bulan 4 2014. Menikahlah aku secara Islam. Sedih. Tidak ada satu keluarga yang datang untuk acara tersebut. Tapi memang aku juga merahasiakan tanggal aku menikah. Karena ya
aku kasih tahu juga buat keluarga aku, percuma juga, pasti tidak ada tanggapan. Akhirnya sudah, ia memang merasa terbuang, ya, merasa jadi anak yang tidak dihiraukan, kayak anak yang tidak dibutuhkan lagi, ya, kayaknya tuh dibuang jauh-jauh dari pikiran mereka, ya. Tapi aku percaya kalau kita niatnya baik, insya Allah semua akan baik dan semua akan dimudahkan. Kemudian aku ada pulang ke Banjarmasin, ya. Ternyata saat aku pulang, aku ketemu dengan mamah aku. Tidak ada omongan apa-apa. Jadi ya dianggap aku tidak ada di dalam rumah ini. Tapi aku tidak sedih. Bukan tidak sedih, berusaha tidak sedih. Walaupun jauh di lubuk hatiku paling dalam, aku sangat menyayangi mamah aku. Aku menyayangi adik-adik aku. Sayang aku itu kalau boleh dengan nyawa aku pun aku serahkan. Karena memang keluarga buat aku itu adalah segala-galanya. Aku paling tidak bisa berantem tuh, aku tidak bisa. Kalau sama adik, sama mama, aku tidak bisa. Paling tidak bisa. Dalam hidup aku tidak bisa. Aku tidak bisa harus harus dikucilkan sama mereka tuh, aku tak bisa sebetulnya. Tapi aku harus kuat. Aku harus kuat. Aku harus meyakinkan mereka bahwa menjadi seorang Muslim itu tidak jahat, itu tidak melanggar akidah, gitu ya. Kemudian aku mulai kehidupan yang baru di kota Pontianak. Aku nggak punya teman, aku tidak punya keluarga, aku tidak punya siapa-siapa. Aku hanya punya suami. Dan dari nol semua. Aku berjuang, padahal aku bingung waktu itu, ya, memulainya harus dari mana. Karena orang sekitar lingkungan aku tidak kenal. Aku tidak tahu aku harus memulai bisnis ini seperti apa. Aku memulai bisnis aku di sini. Event ini harus seperti apa aku melakukannya di sini. Dan aku dikuatkan oleh teman-teman aku. Yanis, kata mereka, kamu bisa. Ada satu teman aku namanya Arif Perhadian Nur, ya. Itu kalau aku pulang ke Banjarmasin, itu yang selalu menghibur. Nis, kamu bisa, insya Allah. Sampai aku bilang gini, Rip, sedih banget ya. Aku bilang, aku masuk Islam, tapi aku diberantemin. Aku dianggap tidak ada. Aku bilang sama keluarga aku. Terus dia bilang gini, Nis, semangat. Insya Allah semua akan baik. Dia bilang, sabar. Dia bilang sama aku, Rip, aku bilang, makasih ya, kamu udah coba membesarkan aku. Aku bilang, maksud membesarkan hatiku. Karena Arif ini sahabat aku dari kecil sampai dewasa, sampai aku tua sekarang. Aku memang dekat banget, ya. Kami berdua tuh memang dekat banget. Kemudian sudah, ternyata teman-teman dari Banjarmasin banyak event yang tadinya di kota Pontianak ini mereka males untuk mengerjakan event di sini. Tapi semenjak ada aku di kota Pontianak ini, semua teman-teman di Banjarmasin taunya apa?
ada Kakak Yanis di sana. Ambil event itu, lempar ke Pontianak, suruh Kakak Yanis yang bikin, dia bilang. Suruh Kakak Yanis yang kerjakan. Akhirnya pelan. Event pertama, Cowboy Junior, itu sukses luar biasa. Itu di Aston, aku kerjasama waktu itu. Ada seorang dokter, sekarang beliau sudah almarhum. Jadi Pak dokter inilah yang menjadi penyokong dananya. Karena beliau menginginkan Cowboy Junior ini sebagai hadiah ulang tahun anaknya. Karena anak Pak dokter tersebut anak yang berkebutuhan khusus. Ya. Jadi dia pengen menyenangkan hati anaknya. Karena anaknya kalau nonton TV itu hanya bisa tersenyum dan tertawa kalau ngelihat Cowboy Junior. Jadi saat dia ulang tahun, itulah hadiah dari bapaknya, dari ayahnya ya. Kemudian sudah, wah itu luar biasa. Aku bekerja sama dengan ada namanya Babe Kausar ya, teman aku, orang sini, orang kota Pontianak. Sama Babe lah, aku mulai bergandengan tangan kami berdua untuk berbisnis event organizer. Setelah sukses event pertama, Cowboy Junior, aku memulai lagi satu event. Waktu itu lagi rame-ramenya coloran. Dan ternyata saat aku kerjakan event tersebut, itu luar biasa sukses. Jadi rumah Radang itu sampai penuh, 7.500 peserta yang ikut dalam coloran itu. Seru banget. Itu luar biasa. Aku aja sampai yang orang datang ke rumah ini ya untuk beli tiket. Tiket tuh padahal kita sudah buka ada beberapa tempat tiket ya. Itu semua antri. Sampai macet orang. Dulu tuh yang jadi tiket boxnya kita tuh ada numerik, kemudian ada susisasi, terus barbershop Cilak kalau enggak salah. Tapi enggak tahu sekarang masih ada enggak Cilak. Nah, itulah 3 tempat kami jual tiket dari Pontianak Coloran. Selain itu di rumah ini juga. Jadi ya datang 1.000 tiket, 2 jam habis. Udah bagi ke tiket box itu ya, habis. Datang lagi, habis. Jadi tuh enggak sempat sampai berhari-hari itu enggak sempat. Akhirnya aku ngerasa, oh gila keren ya. Oh ternyata aku bisa ya. Walaupun jauh dari kota Banjarmasin. Kita pelan-pelan ya. Menapak pelan-pelan. Kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Itu ada di tahun 2015. Ya. Itu juga satu keajaiban yang luar biasa buat hidup aku dan suami. Jadi suami ini divonis oleh dokter mandul, tidak bisa memberikan keturunan. Ya. Tapi saat mau menikah, aku bilang, udah nggak usah kita pusing. Kalau memang Allah berkehendak, Allah percaya pada kita berdua, insya Allah kita diberikan keturunan. Kemudian sudah, ya. Ternyata betul. Aku hamil. Kemudian 2015 itu 1 Juli 2015 aku melahirkan seorang anak laki-laki. Itu bukti bahwa Allah itu maha luar biasa. Manusia boleh mengatakan memvonis satu hal yang tidak mungkin, tapi Allah juga membuat satu hal yang di luar kemampuan kita manusia.
usia waktu itu udah tua, udah lumayan berumur. Jadi harus operasi. Karena tenaganya udah nggak ada, nggak bisa, susah gitu ya. Akhirnya sudah, kita peliharalah anak ini, dan ini membuat kehidupan kami, rumah tangga kami semakin bahagia, semakin lebih berwarna. Dan alhamdulillah rezeki walaupun tidak terlalu besar, tapi ada. Karena semua harus apa ya, kita syukurin. Mau dapat berapa aja kita syukurin. Dan saat itu suami lagi mengambil sekolah karena dapat beasiswa dari kantor ya. Kalau kita dapat beasiswa dari kantor, itu biasanya uangnya memang udah dikalkulasi di depan. Jadi gaji itu hanya gaji saja, tidak ada yang lain-lainnya. Tapi kami berdua berusaha menggunakan uang yang ada dengan baik. Kemudian sudah, alhamdulillah, ada rintangan kecil-kecil, kami bisa mengatasinya dengan keuangan yang tidak berlebihan, tapi alhamdulillah kami merasa berkecukupan. Kemudian hidup aku dengan suami. Aku sudah mulai punya teman di sini ya. Aku sudah mulai kenal dengan orang-orang event. Aku udah kenal dengan beberapa vendor yang ada di Kota Pontianak. Kemudian aku sudah mulai rame lah. Aku berteman di sini. Sudah mulai kebuka. Ya, pertemanan-pertemanan itu sudah mulai kebuka. Akhirnya aku sama suami menjalani kehidupan kami dengan apa adanya, bermodalkan sepeda motor. Kami berdua ya mau jalan kemana. Waktu itu sepeda motornya butut, tapi ya sudah, alhamdulillah, semua kan kita syukurin. Setelah itu tak terasa aku tinggal di Kota Pontianak selama 2 tahun. Ya. Berjalannya 2 tahun itu, tiba-tiba aku dapat telepon. Aku lama banget 2 tahun aku tidak mendengar suara mamah aku. Tiba-tiba mamah aku menelpon, "Yanis, Mama mau ke Pontianak. Sekarang Mama sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Nanti Yanis tinggal jemput Mama di Pontianak." Kebayang gak kagetnya aku? Luar biasa. Hal yang pokoknya itu satu hal yang tidak pernah terpikir oleh aku, ya. Akhirnya mamaku datang, kami jemput beliau di bandara, bawalah ke rumah. Ya memang mama aku agak shock melihat kehidupan aku di sini. Tapi aku bilang, "Ma, yang penting saya bahagia. Yang penting Yanis bahagia. Jangan dibandingkan dengan kehidupan di Kota Banjarmasin. Itu semua hanya masa lalu. Yang sekarang ada di depan mata, inilah masa depan aku." Akhirnya sudah, ramelah akhirnya antara mamah aku dengan suami aku, berceritalah apa. Ya asal mulanya sih beberapa hari sebelumnya itu ya,
setelah mama datang beberapa hari itu ya? Ya biasa. Tidak ada omongan yang gimana. Jadi kayaknya dua orang asing bertemu. Jadi di dalam rumah ini ya gitu. Akhirnya ada satu kesempatan di mana ternyata mamah aku dan suami aku, mereka saling berbicara. Di mana di situ mamahku sudah melihat begitu banyak perubahan yang ada di hidup aku. Jadi suami aku ini membawa hal yang baik untuk hidup aku, memberikan nilai yang positif untuk aku. Kemudian mereka berdua bercerita sampai menangis-menangis, di mana mamahku akhirnya dengan ikhlas menyerahkan aku. Tolong kamu bimbing Yanis dengan baik. Saya percayakan dan saya ikhlaskan dia memeluk agama Islam. Aku juga yang ada di situ begitu mendengar, ya sedih. Sedihnya bukan sedih apa, bahagia ya. Sampai aku tidak mengira mamah aku mempunyai keberanian, mempunyai kemampuan untuk menghadapi anaknya yang paling besar ini. Kemudian sudah, dan mamahku betul-betul merasakan aura kebahagiaan di dalam rumah tangga kami. Kemudian mama tidak ada lagi canggung-canggungnya dengan suami aku. Asik-asik aja. Akhirnya mama aku kembali lagi ke kota Banjarmasin. Mama pulang, terus ya kami kembali menjalani kehidupan di kota Pontianak ini. Aku ini memang udah lama diajak oleh temen. Jadi ada tetangga di samping rumah, satu rumah dari sini ya. Dia mengajak aku untuk pergi ke pengajian mu'alaf. Jadi berapa kali yang dulu-dulu dia ajak itu, aku selalu tidak punya waktu. Tidak ada waktu. Jadi kayaknya tuh kerja ya. Cari duit, event sana sini, pokoknya kemana-mana lah. Ya sampai akhirnya juga orang mengenal dengan Ibu Yanis di sini. Nah, temen aku ini datang ke rumah, Kak Yanis. Ikut yuk ke pengajian mu'alaf. Nggak tahu hari itu enak aja. Hati aku nih nyaman banget. Oh ayolah. Ngi, aku bilang namanya Angi. Ayolah Ngi, mau, aku bilang. Pergi ke pengajian, aku bilang. Akhirnya dibawa. Ternyata sampai di sana, aku pikir langsung pengajian tuh gimana gitu. Ternyata belum. Itu latihan main rebana, main gendang. Aku bilang, aku datang ke sini. Ternyata, iya katanya. Nanti pengajian hari Jumat. Oh iya, ini kita mau latihan dulu buat main rebana, gendang, dia bilang. Oh iya, karena mau ada acara. Mereka tuh mau acara di masjid, tapi ada main gendang-gendangnya gitu. Akhirnya aku dikasih, jujur saja, sandang. Dulu musik-musik seperti itu tidak pernah ada yang nyantol dalam otak aku. Apalagi sampai aku main.
nggak pernah sama sekali. Tidak pernah terlintas. Dan kalau boleh dibilang, alirannya beda. Akhirnya aku tuh dalam hati ya, sambil pegang gendang itu ya, senyum sendiri. Aku ingat bagaimana dulu aku tidak menyukai dengan musik-musik ini gitu ya. Tapi ya Allah, aku bilang, memang Engkau luar biasa mempertemukan aku dengan ibu-ibu yang ada di sini. Dikasih tunjuk caranya seperti apa, dung dung tak tak gitu ya, diajarin kan. Bisa pula. Cuman berapa kali ketukan, diajarin contoh, bisa. Wah, aku bilang, wih, luar biasa ternyata. Sudah ya, senang. Kemudian masuklah kita ke hari Jumatnya. Pergilah aku ke masjid itu ya. Pergi ke masjid. Kemudian ada pelajaran-pelajarannya. Ada yang Iqra. Kemudian ada yang ngaji. Jadi sebelum memulai acara itu, kita diajarin dulu tuh. Ada yang kelasnya Iqra, ada yang kelasnya mengaji ya. Nah setelah itu baru kita masuk nih. Masuk ke ceramah ya sama ustadznya ya. Selesai ceramah, waktunya kita sholat asar. Nah, itu tadi. Betul, aku masuk Islam. Suami tidak kurang-kurangnya loh ngajarin aku. Hadiah dari suami aku ya, hadiah perkawinan dari suami aku itu ya, tulisan tangannya untuk belajar sholat. Tapi aku tidak memperdulikan itu. Ya masuk Islam aja. Nggak ada yang kayak orang yang aku tuh lalu mau sholat gimana. Sholat sama suami sholat. Diajarin ikut suami. Cuman masih bebal. Karena di sini belum menerima. Belum. Ya. Baca segala tata cara sholat ya cuma dibaca aja. Oh ini bacaannya ini. Oh iya. Oh ini iya. Tapi tidak dipraktekkan. Nah makanya di saat aku berkumpul dengan ibu pengajian ini ya, aku ketemu dengan namanya Bu Sri. Beliau ketua di situ. Terus aku bilang sama beliau, Ibu izin, tolong bimbing saya untuk mengambil air wudhu. Saya tidak paham, saya tidak mengerti, tapi tolong bimbing saya. Oh ya oke ya Nis, dia bilang. Oke, diajarin lah, aku ambil air wudhu. Kemudian selesai, Bu, kita sama-sama Bu ya. Ibu di depan, saya di belakang. Memang banyak. Ini peserta yang lain, mu'alaf yang lain ini banyak. Tapi mereka kan udah pandai. Jadi tuh udah paham. Oh ini bacaannya, oh ini gerakannya. Aku bilang sama Bu Sri, Bu, bimbing saya Bu ya. Ibu di depan, saya di belakang. Jadi ngelihat gerakan beliau. Kemudian di samping aku ini ada seorang nenek-nenek. Nenek itu punya sajadah tata cara sholat berikut dengan bacaan-bacaannya. Terus aku bilang sama nenek itu, begitu kami selesai sholat ya, Nek, izin Nek, bolehkah saya meminjam sajadah nenek? Saya mau buat seperti ini. Oh iya boleh. Dia bilang boleh, bawa saja, dia bilang. Karena itu yang aku butuhkan. Karena kalau bacaan aja susah. Tapi kalau ada di atas sajadah ya, tuh kita ngelihat gini, bisa. Jadi sambil
bacaannya pun terbaca oleh kita. Itu hatiku ya. Setelah selesai melakukan semua itu, hari Jumat itu ya, aku kayak mempunyai energi yang lebih lagi. Aku kayaknya mempunyai semangat yang lebih lagi. Wah, aku harus belajar. Aku harus belajar tentang agama Islam. Aku harus belajar sholat. Aku malu. Walaupun aku mu'alaf, masa aku nggak bisa sholat? Aku harus bisa sholat. Wah, itu betul-betul hati ini luar biasa. Sudah, wah rame. Suami pun sampai takjub juga. Dia bilang, pandai dah mah, dia bilang, bisa dah mah, dia bilang. Alhamdulillah, saya bilang. Tapi tetap bimbing aku bilang. Aku tetap butuh bimbingan kamu. Iya, dia bilang. Jadi aku sholat subuh apa segala macam seperti itu ya. Suami itu sampai yang, waduh, dia bilang. Karena ya dulu buat aku bangun subuh itu susah. Orang event, siang tidur, malam kerja, ya. Nah, saat aku sudah mulai untuk beribadah gitu ya, semua dimudahkan. Itu aku dibimbing oleh Ustadz Agus ya. Aku dibimbing semua bacaan apa segala macam, aku dibimbing sama beliau. Alhamdulillah. Di situ mulai semangat nih, tambah semangat. Semoga sampai aku meninggal, semangat itu selalu ada di dalam hidup aku. Kemudian sudah ya, akhirnya aku ikut juga di pengajian saudara seiman. Berkenalanlah dengan dirimu, Sandang. Itu tambah semakin semangat, semakin energi untuk belajar itu semakin besar, padahal jujur aja ya, asal mula aku diajarin Iqra tuh ya, aku ngelihat itu huruf-huruf itu, aku tidak bisa. Aku tidak mengerti. Tapi akhirnya Pak Ustadz Agus pelan-pelan ngajarin aku. Sampai akhirnya alhamdulillah. Dan sekarang Ustadz Agus turun lagi ke anak aku, ke Raski. Jadi beliau juga yang ngajarin Raski. Aku merasa hidupku hidup baru. Aku merasa, wah ternyata apa semua yang terjadi dalam kehidupan yang pernah aku alami, inilah gantinya. Kebahagiaan yang susah untuk diterjemahkan. Bisa sholat. Mungkin buat orang-orang yang sudah lama ya, aduh itu pelajaran anak SD. Tapi buat kami yang mu'alaf, belajar untuk membaca huruf Arab itu susah. Tapi kalau ada kemauan, tidak ada kalimat susah. Karena semua kembali ke hati kita. Kalau hati kita menyadari bahwa kita memilih agama ini, oh saya masuk Islam, saya pengen bukan Islam KTP saja. Aku juga pengen keluargaku melihat bahwa aku masuk Islam
Itu betul-betul dari hatiku yang paling dalam. Bukan karena aku dipaksa, bukan karena perkawinan, tidak. Memang dari hatiku yang paling dalam. Ya aku di agama sebelumnya tidak mengalami kekecewaan. Tidak pernah aku ngerasa, wah agamaku yang dulu membuat aku kecewa apa. Tidak. Tidak ada. Aku tidak ada masalah. Tapi mungkin hantaman badai yang luar biasa dalam kehidupan aku yang aku alami. Ya. Dimana yang dulu aku tidak boleh berteman dengan orang Islam, berpacaran dengan orang Islam, ya. Itu tuh kan satu hal yang kenapa jadi begitu ya? Kenapa jadi ada pikiran kok aku tidak dibolehkan dulu? Terus kok ini cobaan yang aku hadapin luar biasa. Tapi setelah aku masuk, aku menjalankan semua dengan baik. Walaupun keluargaku, masih adik-adikku masih belum nih. Baru mama aku, adik-adikku masih belum begitu bisa terima lagi sandang belum. Tapi aku percaya bahwa inilah pilihan hidupku. Itu rezeki pelan. Aku selalu mengucap syukur. Karena aku ternyata bisa melewati cobaan yang dimana aku terbuang. Kemudian aku bisa bangkit. Dari keterpurukan tadi aku bisa bangkit. Walaupun hidup aku di sini, ya, tapi alhamdulillah, aku bahagia. Jadi kita bahagia itu bukan harus dengan rumah gedong. Kita turun naik mobil, tidak. Tapi dari sini kita, maka semua akan terpancar. Kemudian sudah, ternyata aku ketemu dengan teman. Aku lama tidak bertemu dengan beliau. Akhirnya aku bertemu. Waktu itu kita juga sudah mulai, COVID udah mulai agak mereda. Aku bertemu dengan beliau, kebetulan beliau membuka sebuah rumah makan dan tempat wisata. Aku datang ke sana. Tiba-tiba beliau, "Yanis, alhamdulillah kamu kesini. Ada apa Pak? Bantu saya. Kamu, aku percayakan jadi manajer di sini." Hah? Aku bilang, ini kita baru ketemu belum apa. Enggak, dia bilang, aku yakin kamu bisa. Di tangan kamu, tempat wisata ini insya Allah bagus. Janganlah begitu Pak, saya bilang. Pelan-pelan aja dulu. Saya nih datang ke sini mau menikmati makanan yang ada di sini, bukan mau kerja. Saya bilang, enggak. Dia bilang, kamu harus terima pekerjaan ini. Itu mulai Sadat kehidupan tuh naik Sadat. Sandang. Habis itu sudah, akhirnya aku terima tawaran beliau. Baik Pak, aku bilang, Miss, kamu dapat gajinya sekian, fasilitas dari kami ini. Baik, aku bilang, terima kasih atas kepercayaannya. Berjalannya waktu, aku keasikan kerja. Sudah mulai sibuk. Kehidupan udah mulai, udah bagus ya. Aku sudah mulai bisa mengembalikan rasa percaya diri aku.
Tiba-tiba suamiku sakit. Jadi waktu itu bulan Desember. Aku bekerja itu bulan Agustus. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Baru 4 bulan aku kerja. Ternyata suami sakit di bulan Desember. Jadi saat sakit itu ya, otomatis kan aku harus membagi pikiran aku antara rumah di sini, karena aku kan tinggalnya kemarin di sana, di tempat aku kerja. Sedangkan suami di sini. Memang kadang-kadang beliau ikut kami juga ke rumah yang di sana, di tempat fasilitas aku kerja itu ya. Ternyata beliau sakit, komplikasi. Dan aku harus merawat beliau karena tidak ada orang. Terus aku masih mencoba melawan semua. Pak, tolong, aku bilang. Kita berobat dulu. Tapi aku masih harus tetap menjalankan pekerjaan aku ini. Karena apa? Akhir tahun itu tempat wisata itu ramai sekali, penuh ya. Apalagi tuh waktu itu baru-baru buka, yang dimana rumah makan ada tempat wisatanya. Itu kan jarang seperti itu ya. Pak, aku bilang, aku ini masih ngeyel. Sabar dulu ya, aku bilang. Semoga kamu ndak kenapa-kenapa, aku bilang. Obat diminum. Jadi aku masih belum memperhatikan dengan intens suami aku ini. Akhirnya selesai. Masuklah ke tahun yang baru. Ya, lah semakin drop. Akhirnya di situ aku baru berani minta izin sama teman aku itu. Pak Hari, saya minta izin untuk mengurus suami saya karena kayaknya ini sudah mulai mengkhawatirkan. Oh ya Nis, baik ya Nis, ayo urus saja dulu. Asli Sandang, betul Sandang. Sudah lemah, muka nih udah turun semua. Wah, aku kaget juga. Aduh, Pak, aku bilang maafkan aku, maafkan Mama, aku bilang. Maafkan Mama, aku bilang. Aku belum bisa mengurus kamu, tapi aku berjanji aku akan mengurus kamu, aku bilang. Karena aku sudah minta izin, aku bilang sama suami. Akhirnya sudah. Karena dari dokter tidak mengizinkan aku membawa suami masuk ke rumah sakit. Karena kalau masuk ke rumah sakit kita pasti akan masuk ke dalam isolasi. Karena masih, walaupun udah turun, waktu itu COVID itu udah turun, tapi ini tetap tidak diizinkan. Jadi kata dokter, Ibu jangan ke rumah sakit karena kalau masuk isolasi nanti agak susah. Dan suami juga memang tidak mau. Memang tidak mau. Dia kayaknya tuh parno banget. Ya dengan keadaan rumah sakit, dengan yang mungkin di otaknya diisolasi itu seperti apa, kayaknya tuh semua membuat dia susah atau gimana gitu, dia tidak mau. Akhirnya sudah. Padahal tadi aku nabung ya, udah berapa bulan kan aku kerja nih. Sudah lumayan lah ya. Ternyata cobaan lagi suami sakit ini tadi. Akhirnya aku bilang sama suami, pokoknya kamu harus mendapat pengobatan yang terbaik. Mahal tidak masalah. Yang penting kamu sembuh. Akhirnya sudah kita panggil dokter, kita panggil suster ke rumah, dipasanglah segala impus apa segala macam. Alhamdulillah begitu ditanganin selama 1 minggu di rumah ini ya, itu obat udah nggak tahu lagi sehari bisa berapa juta.
Aku nebus obat-obat itu dalam bentuk cair ya, karena dimasukin ke infus. Alhamdulillah, suami menunjukkan perubahan, mulai membaik. Dan rame teman-temannya datang mengunjungi dia ke rumah ini ya. Terus aku pikir lagi, oh kalau misalnya aku bawa ke rumah mertua, ke Mempawah, karena beliau kan dinas di Mempawah ya. Kayaknya kalau teman-teman dikunjungi teman-teman kantornya, mungkin dia senang, dia bahagia. Karena memang kita sakit itu memang butuh bahagia. Ya. Itu butuh dihibur. Jadi kalau kita sakit tuh ya, ada teman kita datang menjenguk tuh, itu luar biasa. Itu kayak obat rasanya. Nggak tahu itu buat kami ya, buat aku dan keluarga ya. Kami semangat. Semangat sampai akhirnya aku bilang sama suami, yuk kita ke Mempawah saja. Aku bawa ke Mempawah. Alhamdulillah. Menunjukkan kesembuhan yang luar biasa. Sudah dalam hati aku ya Allah, cobaannya ada-ada aja ya. Padahal tadi rasanya aku udah nabung itu mau buat ini gitu ya. Oh ternyata memang Allah masih belum izinkan aku. Aku masih harus belajar. Masih harus menata hati. Itu saat suami udah mulai menunjukkan kesembuhan, tuh bahagia sekali. Jadi menurut aku, udah deh, uang masih bisa dicari. Tapi kesehatan dan kebahagiaan ini susah untuk kita cari. Setelah selesai, akhirnya suami sudah mulai sembuh. Beberapa minggu di sana, akhirnya kita balik lagi ke Pontianak. Selesai sampai di Pontianak sini, suami aku bilang, Yanis, minta tolong, biar aku saja yang bekerja, kamu istirahat. Sudah aja, dia bilang. Karena dia bilang, aku memahami saat aku sakit berapa uang yang kita keluarkan. Aku tidak mau kamu sakit. Karena kan ya namanya orang event, malam jadi siang, siang jadi malam. Jadi beliau minta tolong sama aku, sudah, kamu tidak usah bekerja lagi. Waduh, dalam hati ya. Macam mana? Dijawab, iya, tapi hati masih pengen kerja. Dijawab, masih pingin kerja, kesian suami, gitu kan. Akhirnya aku mengalah. Baik, aku bilang, kamu tuh baru sembuh loh. Aku bilang, nggak usah deh kita ngomong-ngomong masalah pekerjaan. Aku bilang, udahlah, insya Allah ada aja rezeki kita. Aku bilang, sabar aja kita berdua. Aku bilang, habis sesudah, enggak, dia bilang, minta tolong, kamu istirahat, tidak usah bekerja lagi. Aku kasihan melihat kamu capek, dia bilang. Baiklah, aku bilang. Akhirnya aku memberanikan diri. Waktu itu bulan Maret, aku ketemu dengan teman aku itu lagi ya. Jadi dari bulan Januari tadi ya, aku minta izin. Pokoknya aku 2 bulan tidak masuk kantor. Ya kasihan aja orang bayar gaji kita terus kan, tapi kitanya ndak masuk. Ndak enak juga. Tapi sebetulnya bapaknya sih ndak masalah, teman aku ndak masalah. Dia bilang, sembuhkan aja dulu suami kamu, Yanis, dia bilang. Habis itu sudah ya. Di bulan Maret, awal Maret, aku datanglah ke tempat aku bekerja.
Aku ngobrol, ya memang tidak pakai basa-basi, karena memang harus kita utarakan. Sedih si beliau. Ya Allah Nis, dia bilang, minta izin. Aku bilang, kalau memang suatu waktu nanti aku sudah dapat izin lagi untuk bekerja, aku pasti akan datang ke tempat kalian. Aku bilang, dengan aku mengundurkan diri dari sini bukan berarti aku melupakan kalian. Kalian ada apa-apa telepon aja, aku bilang. Atau ada masalah apa, aku bilang dalam pekerjaan telepon saja. Saya insya Allah akan membantu. Sedih sih beliau, tapi ya Yanis, dia bilang, saya juga memahami. Karena itu permintaan dari suami kamu. Nah, akhirnya kita mulailah jadi ibu rumah tangga. Seminggu pertama asik. Ternyata asik banget. Asik banget jadi ibu rumah tangga. Aku menikmati banget jadi ibu rumah tangga. Dan sampai akhirnya aku betul-betul menikmati. Ada sekitar 1 tahunan aku menikmati sebagai seorang ibu rumah tangga. Tapi tetap ya godaannya untuk bekerja itu besar. Jadi teman-teman nih, Nis, nih ada event Nis, minta tolong. Aku dan ndak diizinkan suami, aku bilang, untuk kerja. Nis, bantu Ja, kata mereka. Pesenkan Ja barang-barangnya, kata mereka. Dari Banjar sana ya. Pesenkan barangnya aja deh, dia bilang. Kamu telepon vendornya, dia bilang. Oh, menurut aku itu hal yang tidak susah. Ya tinggal telepon gitu kan. Aku tidak datang ke lapangan gitu kan. Paling orang saat masang produsen tersebut aku cuman ngeliat. Aku pikir udah begitu ya. Ternyata tetap ujung-ujungnya, ujung ceritanya akhirnya ya, aku kembali turun. Tapi aku membatasi. Kenapa aku membatasi? Kalau sudah berurusan dengan malam atau segala macam, jamnya udah ini, aku langsung kasih tahu mereka. Aku tidak bisa kalau sampai jam sekian. Aku cukup ini aja ya, aku pulang. Akhirnya suami mungkin dia ngeliat ya. Mungkin dia ngerasa, oh ini memang jiwanya kali. Kesian juga kalau tidak diizinkan. Tapi di saat beliau akhirnya memberi izin kembali, aku berjanji dalam hati, aku tidak full 100% seperti dulu lagi untuk menjalani pekerjaan sebagai event organizer. Jadi aku paling ambil beberapa yang memang, oh sini deh aku jadi sodinya, oh sini deh aku jadi MC-nya. Jadi tidak mengambil bagian yang misalnya itu 6 hari, ya kita harus 6 hari gitu ya. Aku coba ambil yang kecil-kecil aja. Ayo, aku bilang. Karena sambil iniin diri juga. Karena kasihan suami, ya. Berjalannya waktu, ternyata tetap aja. Akhirnya aku harus menangani event Cap Gome di 2019 kalau tidak salah. Itu selesai COVID kalau tidak salah, karena kita dapat izin 2020 ya, 2020, 21, 22, 23, enggak, berarti 2019 itu sebelum COVID. Aku dipercaya jadi IO-nya ya, untuk kerjaan event Cap Gome tersebut. Kemudian kita ada berapa tahun? 2 tahun tidak melaksanakan. 2022 kayaknya, awal 22 event lagi, kemudian Cap Gome lagi, 2023 aku event lagi,
Kemudian ini 2002 enggak deng, 2022 belum. Masih belum. Kayaknya 2023 lah. 2002. Jadi 2020, 2021, 2022 ini belum. 2023 awal. Kemudian 2024. Karena 1, 2, 3 ini aku bakalan yang keempat. 2025 ini aku yang keempat. Betul. Jadi ada 2 tahun kita tidak melaksanakan cap gome. Kalau tidak salah seperti itulah. Nah, habis itu sudah ya. Dan sekarang aku hanya mengambil event-event yang besar saja. Yang besar-besar itu pun kita konsep, kita jadi konsultannya lah, lebih tepatnya kita jadi konsultannya. Jadi saya sudah tidak mau lagi berurusan yang produksian atau apa. Saya coba jadi konsultannya saja. Karena juga usia sudah mulai beranjak tua ya. Jadi menurut aku cukup. Sekarang aku sudah menikmati apa yang aku lakukan tahun-tahun kemarin. Sekarang aku lebih banyak di rumah, kemudian lebih banyak ngurusin anak, bisnis soto Banjar tetap jalan. Kemudian kadang saya dipanggil masih tetap untuk jadi seorang pembicara untuk masalah event organizer, itu masih. Jadi kalau yang ringan-ringan seperti itu saya masih lakukan. Jadi hidup aku seorang Yanice Elizabeth Idat, dari aku kecil kemudian aku dewasa sampai sekarang, banyak nilai positif yang aku dapatkan. Jadi banyak hal yang bisa aku ceritakan ke anak-anakku tentang seorang Yanis. Jadi sekarang aku betul-betul menikmati hidup. Jadi ya dari uang tabungan sudah bisa aku nikmati sekarang. Ini luar biasa. Kemudian, aku belum bercerita saat aku menggunakan hijab. Ya. Jadi aku jadi menggunakan hijab ini, itu ada ceritanya juga. Aku balik ke Banjarmasin. Aku bertemu dengan teman aku, sekarang sudah almarhum ya, Ade Ratna Idawati. Jadi dia ini saat menggunakan hijab, aku melihat, wah Dek, aku bilang, bagus ya kalau menggunakan hijab, rapi ya. Iya Nis, dia bilang. Dek, aku bilang, nanti aku pulang ke Pontianak, aku mau pakai hijab, aku mau berjilbab, aku bilang. Pikir betul-betul, dia bilang. Karena kalau udah pakai itu, nggak bisa lepas-lepas, dia bilang gitu. Iya Dek, aku bilang, insya Allah, aku bilang. Jadi sampai di kota Pontianak, aku balik dari kota Banjarmasin sampai ya. Belilah tuh belanja. Banyak. Padahal aku bingung. Ini harus gimana makainya ya. Ini caranya gimana. Tapi ya udahlah. Beli aja. Terus orang kan harusnya ada pakai apa? Ada lapisannya, ada tutup lapisannya gitu biar dia ndak gerak, biar apa gitu ya. Ya aku sih beli-beli aja lah. Padahal dalam hati, gimana nih masangnya ya? Bingung juga masangnya. Tapi udahlah, aku bilang. Karena di dalam hati ini mau terlihat rapi,
mau terlihat bersih, bagus. Ternyata penyakit aku kambuh, Sadat. Sandang. Penyakit kambuh waktu itu. Saat penyakit kambuh itu, ini tidak ada rambut. Karena aku dari kecil udah pernah melakukan operasi di kepala. Aku ada sakit di kepala. Itu kepala dibuka, dibongkar. Nah, setelah sekian puluh tahun tadi, saat aku berniat menggunakan jilbab itu tadi, tiba-tiba sakit itu datang. Akhirnya rambut nggak ada. Oh, inilah gunanya si jilbab ini tadi. Tadi berjilbab tuh kan mau rapi, mau bagus, biar terlihat rapi lah. Karena menurut aku udahlah, cukup lah dengan rambut panjang yang dulu bajunya gimana, udah cukup gitu ya. Sekarang udah masanya kita masuk ke yang lebih sopan. Ternyata rambut nggak punya, mau nggak mau pakai jilbab itu tadi. Itu Allah tuh. Karena kan tadi berjilbabnya tuh kan mau main-main aja nih. Bukan main-main sih, maksudnya tuh masih belum yang gimana-gimana. Ada beli-beli. Nah kalau orang mau berjilbab, masa sih asal beli aja? Kan orang biasanya, oh ya aku beli ini, nanti aku akan pakai, biar gimana. Aku tuh, udah beli-beli aja. Yang penting ada, pokoknya nanti kita pasang. Ternyata ujiannya di sakit itu lagi. Mau tidak mau setiap hari harus dipakai si jilbab ini tadi. Akhirnya sampai sekarang. Tapi ada ceritanya lagi berjilbab ini. Saat pulang ke kota Banjarmasin, ya. Sebelum pulang, aku kan ada perkumpulan dengan orang-orang Banjar di sini, di kota Pontianak ini. Jadi kan kita foto-foto tuh. Foto di-upload di Facebook. Di-tag lah ke Facebook aku. Ternyata saudara-saudaraku melihat. Itu saudaraku marah semua. Kamu masuk Islam aja. Tapi gak usah pakai jilbab. Kamu tahu ndak? Kamu masuk Islam aja. Mama tuh udah sakit hati luar biasa, dia bilang. Wah, aku bilang, kenapa? Kok jadi tegangan tinggi lagi? Padahal kan semuanya udah menurun tensinya. Ternyata saat aku menggunakan jilbab itu mereka tidak terima sama sekali. Akhirnya aku bilang sama saudara aku, sudah, kita jangan berteman di Facebook atau di media sosial apapun, kita nggak usah berteman. Aku blok mereka. Dah. Kemudian aku udah betul-betul merasakan berjilbab itu seperti apa. Aku mengerti sudah berjilbab itu seperti apa. Rambut sudah mulai kembali tumbuh ya, kembali tumbuh. Aku datang ke kota Banjarmasin. Saat aku datang ke rumah mamah aku berpenampilan apa adanya aku dengan menggunakan jilbab. Padahal aku tuh hati tuh udah gini-gini. Waduh, aku bilang, aku diapain lagi nih? Aku nanti nyampe rumah nih. Aku diapain nih? Kena marah lagi kah atau aku diapakan? Ternyata begitu aku menginjakkan kaki ke rumah mama aku, ketemu dengan mama aku, kami berpelukan. Ya biasalah ya, anak minta maaf apa dengan orang tua. Apa mama aku bilang? Yanis, mama tidak melarang kamu menggunakan jilbab.
pakai saja. Aku langsung, Ma, aku bilang, terima kasih banyak atas pengertiannya. Jadi memang banyak hal, cobaan-cobaan yang kita jalanin itu ya. Tapi menurut aku cobaan-cobaan itu selalu kita syukuri saja. Karena apa? Dari cobaan-cobaan yang menimpa kita, itu nanti akan ada hikmahnya. Akan ada buah manisnya. Dan buah manisnya tuh luar biasa. Dulu aku bekejar kayak gimana cari duit, ya. Wah, kayak yang kayak gimana. Sekarang aku di rumah aja, orang udah telepon. Bu, nasi kuning Banjar 100 porsi. Bu, soto Banjarnya ya 100 porsi. Bu, kapan open order? Kami mau makan soto Banjar di rumah ibu, boleh? Justru sekarang ya, itu hasil dari kesabaran. Dan ternyata yang aku tadi kerja event kayak gimana, uangnya dapat banyak apa. Ternyata justru soto Banjar inilah. Padahal boleh dibilang aku tidak bisa masak. Aku nggak ngerti masak. Dulu aku di rumah semua ada pembantu. Aku tidak pernah susah. Aku bangun tidur udah langsung makan. Nggak pernah mikirin nih rumah mau digimanain. Udah semua beres. Mau jalan udah. Mobil tinggal jemput. Tapi ternyata ya, yang aku bilang aku tidak bisa tadi memasak, justru itu sekarang yang jadi uangnya mengalir. Kalau menurut pikiran aku manusia ya, event, sekali event 25 juta. Wah, 50 juta. Besar. Tapi ternyata kata Allah bukan itu. Justru ini yang tidak bisa tadi. Bukan hobi. Dan tidak pernah terekam di dalam otak untuk membuka rumah makan. Atau jadi seorang tukang masak. Sandang sampai sekarang teman-teman saya, keluarga aku masih tidak percaya. Sampai gini, betulan kamu bisa masak? Sampai sekarang, ini soto Banjar udah berapa lama? Udah berapa tahun-tahun kan? Udah lama banget ini soto Banjar. Tapi tetap keluarga aku tetap tidak percaya, Sandang. Masih, masa sih? Terus aku kalau balik ke Banjar sekarang tuh ya, bukan lagi ribut mencari oleh-oleh apa-apa, tidak. Pasti aku datang ke sana mencari bahan baku untuk soto Banjar aku. Jadi kata mereka, iya, lihat bawaan aku yang mau aku bawa pulang ke Banjarmasin nih ya. Bawa pulang ke Pontianak ya. Oh ya, buat masak soto semua tuh dia bilang. Mie habang aku bawa dari Banjarmasin, dikirim dari sana. Kemudian kalau aku bikin lontong Banjar atau bikin nasi kuning Banjar, itu kan ada namanya masak habang, masak merah ya. Sambal habang. Jadi sambal habang itu sambal merah dari cabai kering besar, itu cabai kering besar itu digiling ya. Dan kalau cabainya orang Banjarmasin tidak pedas. Warnanya memang terlihat merah. Nanti kalian aku suguhkan.
Biar merasa. Jadi tidak pedas, warnanya tuh lihat merah. Begitu kita makan, tidak ada rasa pedasnya. Jadi itu tadilah kehidupan yang aku jalanin, ya. Dan saat aku sudah berumur seperti sekarang, aku bahagia. Bukan dengan rumah mewah, dengan uang yang banyak, ya. Dengan kehidupan aku yang dulu luar biasa, dengan event-event yang tidak pernah berhenti, dengan artis-artis yang banyak aku datangkan dulu, yang aku urusin artis-artis itu. Tapi justru saat usia sudah 50 lebih ini, ya, aku malah di rumah bisa santai. Uangnya datang sendiri, tidak perlu aku kejar-kejar. Tapi jadilah juga sebagai mu'alaf yang baik. Lakukan semua, sholat dan apa segala macam. Tidak tinggal waktu. Jadi belajar. Karena kalau saat kita meninggal, harta tidak bisa kita bawa. Kita tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa hanya amal ibadah kita saja. Jadi sekarang, ya aku betul-betul di rumah. Kalau memang tidak begitu penting, aku tidak keluar. Ya aku belajar. Ini apa sih bacaannya kalau ini? Oh ini artinya ini ya. Itu. Jadi percaya saja. Kalau kita mendapat cobaan yang luar biasa, di balik cobaan yang luar biasa itu akan kita dapat buahnya, rasanya manis yang juga luar biasa. Karena aku sudah merasakan semua itu. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bantu dengan subscribe, like, and share video ini. Jika ada tanggapan, silahkan masukkan di kolom komentar. Hijrah Mu'alaf Channel, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.